Saya, Marvelina Rani, akan menjelaskan soal-soal 3.4, nomor 11 dan 13 dari materi soal praktis. Di halaman 174, pertanyaannya yaitu, nomor 11, petani dari soal 23 memutuskan untuk membuat 3 kandang yang identik menggunakan 80 feet kawat duri, seperti diperlihatkan dalam gambar 19. Berapa ukuran untuk seluruh lingkupan agar seluruh kandang seluas mungkin? Ini kita ibaratkan sebagai gudang, dan ini kandang yang akan dibuat secara identik. 13. Seorang petani bermaksud memagari 2 kandang segi 4 berdampingan yang identik, masing-masing seluas 900 feet persegi, seperti diperlihatkan dalam gambar 21. Berapakah X dan Y agar kawat yang diperlukan sesedikit mungkin? Ini merupakan 2 kandang segi 4 yang akan dipagari, ya ini X dan Y yang akan kita cari. Nomor 11, diketahui ia akan membuat 3 kandang secara identik dengan menggunakan 80 feet kawat duri. Yang ditanyakan berapa seluruh kandang seluas mungkin. Berarti kita mencari luasnya. Penyelesaiannya yaitu, misalkan X adalah lebar tiap feet, A adalah sisi kandang, maka panjang kandang adalah 80 dikurang 4X. 4X berasal dari sisi kandang, karena sisi kandang terdapat 4 sisi, yang dimana berbentuk persegi panjang maupun persegi. A sama dengan, kita cari A sama dengan P kali L, panjang kali lebar. Karena A sama dengan luas, berarti A-nya ini kita cari luas sama dengan X-nya sebagai lebar dan P sebagai 80 dikurang 4X, maka yaitu menjadi X dalam kurung 80 dikurang 4X tutup kurung sama dengan, kita masuk dikalikan ke dalam, menjadi 80X dikurang 4X kuadrat. Lalu kita mencari titik stasioner dengan menentukan dA per dx sama dengan 0 dengan menyelesaikan persamaan yang dihasilkan, yaitu dA per dx. dA per dx turunan dari A, yaitu dA per dx sama dengan 80x diturunkan menjadi 80, min 4x kuadrat diturunkan menjadi min 8x, sama dengan menjadi 8 dalam kurung 10 min x tutup kurung sama dengan 0. Karena 10 min x sama dengan 0, maka bisa kita keluarkan min 10-nya menjadi min x sama dengan min 10. Karena sama-sama minus atau min, menjadi x sama dengan 10. dA per dx sama dengan 0 ketika x berada di 10. Jadi titik kritisnya ada di 0, 10, dan 20. Jika X sama dengan 0 atau 20, maka luasnya atau A-nya sama dengan 0. Kita buktikan X sama dengan 0, maka A-nya kita substitusikan, X-nya X sama dengan 0 disubstitusikan ke A menjadi 80X dikurang 4X kuadrat. Ini berasal dari luasnya, yaitu yang di sini yang pertama. Jadi A sama dengan 80, X-nya 0, berarti 80 dikali 0 dikurang 4 dikali 0 kuadrat, sama dengan 0. X sama dengan 20, disubstitusikan ke A menjadi 80 dikali 20 dikurang 4 dikali 20 kuadrat menjadi 1600 dikurang 4 kali 400 sama dengan 1600 dikurang 1600 sama dengan 0. Jika X sama dengan 10, maka A sama dengan 400. Kita buktikan, yaitu X sama dengan 10 disubstitusikan ke A menjadi 80 dikali 10 dikurang 4 dikali 10 kuadrat menjadi 800 dikurang 4 dikali 100 menjadi 800 dikurang 400 sama dengan 400. X dinyatakan sebagai lebar, A dinyatakan sebagai luas kandang. Udah diketahui X sama dengan 10, maka A-nya luasnya yaitu 400, maka kita akan mencari panjangnya dengan mencari luas kandang sama dengan panjang kali lebar. Luas kandangnya telah diketahui 400 sama dengan P-nya yang akan kita cari dan lebarnya itu 10. Maka panjangnya 400 bagi 10 sama dengan 40, maka panjangnya adalah 40. Jadi wilayah terluas dengan lebar 10 feet dan panjangnya adalah 40 feet. 13. Yang ditanya, petani akan memagari 2 kandang dengan berbentuk segi 4 berdampingan yang identik. Masing-masingnya seluas 900 feet persegi. Terus yang ditanyakan berapakah X dan Y-nya? Penyelesaiannya. X kali Y sama dengan 900 karena masing-masing X dan Y memiliki luas 900. Lalu Y sama dengan 900 per X. Atau X sama dengan 900 per Y. Mulai yang mungkin untuk X berada di 0, hingga
yaitu Q sama dengan, kita misalkan 4X tambah 3Y, maka 4X tambah 3Y-nya ini kita substitusikan ke dalam sini menjadi 3 dikali 900 per X sama dengan 4X ditambah 3 kali 900, yaitu 2700 per X. Kita mencari titik stasioner dengan menentukan dq per dx sama dengan 0. dq per dx sama dengan dq per dx sama dengan turunan dari q. Jadi 4x diturunkan menjadi 4 plus diturunkan menjadi min 2700 per x diturunkan menjadi 2700 per x kuadrat. Caranya ada di samping. Jadi 2700 per x ini U per V, yaitu merupakan sifat turunan, yaitu sifat turunan pembagian. Jadi U per V sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U per V kuadrat. Maka jadinya ini 4X kan diturunkan menjadi 4, terus plus diturunkan menjadi min. Nah, ini U aksennya 0, V-nya X ditambah V aksennya 1 dikali U-nya 2700 per X kuadrat. Sama dengan ini 4 min 0 kali X kan 0 ditambah 1 dikali 2700 yaitu 2700 per X kuadrat. Jadi dq per dx sama dengan 4 dikurang 2700 per X kuadrat sama dengan 0. Karena dia titik stasioner maka harus sama dengan 0. Terus 4 di sini kita keluarkan menjadi min 2700 per X kuadrat sama dengan min 4. 2700 sama dengan 4X kuadrat. Karena di sini kita bisa mengalihkannya dengan min 1 per X kuadrat. Min X kuadrat dikalikan min 4, yaitu menjadi min dikali min menjadi plus, yaitu jadi 4X kuadrat, yaitu 2700 sama dengan 4X kuadrat. Lalu ke sini 4 yang tadi kita bagi ke 2700 per 4 menjadi 675. Jadinya 2700 per 4 sama dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat sama dengan 675 karena pembagian dari ini. Lalu X sama dengan akar 675 dari kuadrat. Kuadrat menjadi akar. Jadi X sama dengan plus minus 15 akar 13. Karena di hasilnya plus dan negatif, maka kita mengambil yang positif. Berarti X sama dengan 15 akar 13 adalah satu-satunya titik kritis di 0, tak hingga. Karena X sama dengan 15 akar 3, maka kita akan mencari Y-nya dengan Y sama dengan 900 per X. X-nya sudah ada, yaitu 15 akar 3, maka Y sama dengan 900 per 15 akar 3. Di mana Y sama dengan 900 sama 15 bisa dibagi, yaitu menjadi 60. Dan kita juga akan mengalihkan akar 3, yaitu dengan mengalihkan rasional, atas dan bawah, pembilang dan penyebutnya. Jadi akar 3 per akar 3, jadinya 900 per 15, 300 bagi 15 yaitu 60, terus akar 3, terus 3 kali 3, akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Dan 60 akar 3 per 3, yaitu hasilnya yaitu 20 akar 3, karena 60 bagi 3 yaitu 20.